Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Anseli dengan NPM 2011-050069. Saya dari kelas A semester 3 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Bapak Rindang Susanto MPD. Video ini akan berisi mengenai bacaan surat Ad-Duha, bacaan surat At-Tin, dan contoh-contoh gharib. Yang pertama, saya akan membacakan surat Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'akhna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kemudian surat yang kedua yaitu surat At-Tin yang berjumlah 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh gharib. Contoh-contoh gharib yang saya ketahui ada 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 contoh gharib. Sebelum saya menjelaskan contoh-contoh gharib, alangkah baiknya kita mengenal apa itu gharib. Gharib secara bahasa itu artinya asing. Asing yang dimaksudkan yaitu bacaan atau lafaz di dalam Al-Quran yang tidak dibaca sebagaimana mestinya sesuai kaidah bacaan yang telah disepakati. Contoh gharib yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama ada sifir mustadhil. Sifir mustadhil contohnya terdapat dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 108. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu alaiha wa ma ana alaikum biwakil. Pada surat tersebut huruf yang terdapat tanda sifir mustahil nolnya itu yang harus kita perhatikan. Jadi kaidahnya dari sifir mustadhil ini
Yang pertama, huruf yang terdapat tanda sifir mustadhil 0 tidak memanjangkan harokat sebelumnya jika dibaca wasol. Tadi yang saya praktekkan, saya menggunakan yang tidak memanjangkan harokat sebelumnya jika dibaca wasol. Namun jika dibaca wakof atau kita berhenti, kita memanjangkan huruf sebelumnya sebanyak 2 harokat. Untuk sifir mustadhil ini di dalam Al-Quran terdapat 5 kata sebagai berikut. Salah satunya yang anna tadi. Kemudian yang kedua, sifir mustadir. Contohnya terdapat dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم anis sabili wa kanu mustabsirin. Yang dimaksud sifir mustadirnya itu yang tanda 0 pada surat Al-Ankabut tersebut. Kaidahnya yaitu huruf yang terdapat tanda sifir mustadir 0 tidak memanjangkan harokat sebelumnya jika dibaca wasol. Namun jika dibaca wakof, huruf sebelumnya dibaca sukun. Yang saya praktekkan tadi tidak memanjangkan harokat sebelumnya jika dibaca wasol. Karena pada sifir mustadir 0 tadi itu saya mewasolkan, bukan mewakofkan. Ada beberapa tanda sifir mustadir yang tidak boleh wakof pada huruf tersebut karena berada di tengah-tengah kata. Pengecualian. Contoh terdapat dalam Quran surah Al-Insan surah ke-76 ayat 4. Jika wakof pada kata salasila, maka cara membacanya ada 2. Yang pertama, lamnya dibaca panjang 2 harokat seperti sifir mustadhil, atau yang kedua, lamnya dibaca sukun seperti sifir mustadir. Jadi tanda 0 yang ada di lamnya itu yang salah sila, kita bisa memakai dua penggunaan gorib ya. Bisa kita pakai sifir mustadir atau kita bisa memakai sifir mustadhil. Nah, untuk contoh yang ketiga, yang terakhir ini yaitu saktah. Contoh saktah terdapat dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surat ke-18 ayat 1 sampai dengan 2. Lebih tepatnya itu di akhir ayat pertama menuju kedua ya. Di sini saya akan membacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira basan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Nah, kaidah saktah yaitu saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernapas pada lafaz yang ditandai dengan huruf shin. Saktah hanya berlaku jika wasol. Jika dibaca wakof maka boleh bernapas. Di dalam Al-Quran terdapat 5 tempat, yaitu contohnya terdapat dalam 1. Quran surah Al-Kahfi surat ke-18 ayat 1 sampai 2. Yang kedua surat Yasin surat ke-36 ayat 52. Kemudian surah Al-Qiyamah
surah ke-75 ayat 27. Yang keempat ada Quran surah Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 14. Dan terakhir terdapat dalam Quran surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 28 sampai dengan 29. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada salah-salah kata atau cara pengucapan dan pelafalan bacaan Al-Quran yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.